ketika masih pacaran, maaf ya, si cowok itu merayu terus dengan kata-kata yang manis, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dirayu dengan kata-kata, buktikan dong cintamu, buktikan. Wah, terus begitu. Banyak bukan laki-laki kurang ajar. Ditunggu lagi, dirayu lagi, tidak mau, dirayu lagi. Akhirnya satu juga, ya udah, memang dinikahi, maaf ya, dan tidak hamil, nggak hamil. Dengar. Akhirnya beberapa tahun kemudian 2 orang itu menikah. Setelah menikah, dengan betul menikahnya, baik. Akhirnya hamil. Tidak ada ukuran tertentu. Tergantung kondisi masing-masing istri. Pada kandungan bulan tertentu, suami harus tahu diri dalam hal ini. Maka istri tidak bisa melayani suaminya. Nah, ketika kandungan makin besar, istri tidak bisa melayani suaminya. Lalu dia ingat masa pacaran. Bagaimana calon suami ini gak tahan masalah seks. Ketika si istri sadar dia gak bisa melayani, setan masuk. Jangan-jangan dia selingkuh ini. Jangan-jangan. Berarti maksud saya ini saudara, setan masuk. Nah, suami ini kebetulan suami yang baik sekali. Dia sayang istrinya. Apalagi kandungannya makin besar. Aduh, dia sayang. Tapi setan sudah masuk ke pikiran istri dengan curiga. Jangan-jangan. Saya tanya begini kepada saudara. Sebodoh-bodohnya seorang manusia, kalau dicurigai itu rasa atau tidak? Coba jawab. Berasa atau tidak? Berasa. Nah, suami ini baik. Tidak ada apa-apa. Tapi sehari, seminggu, 2 minggu, kelakuan istri jadi lain. Karena curiga. Lama-lama ketahuan gak? Suami terkejut ketika dia tahu istrinya curiga dia selingkuh. Gara-gara kandungannya makin besar. Dan dia gak bisa melayani. Karena ingat peristiwa waktu pacaran dulu. Suka merayu, gak tahan seks dan sebagainya. Maaf saya ngomong apa ada. Nah, dengarkan. Istri-istri, makhluk yang paling sombong sedunia. Ini perempuan harus tahu. Makhluk yang paling sombong sedunia itu namanya laki-laki. Suami itu nggak bisa direndahkan. Suami itu makhluk, laki-laki itu makhluk yang paling arogan. Maka itu para istri, jangan coba-coba menjelekkan suami di depan pembantu atau di depan orang lain. Itu suami paling gak terima. Ada apa-apa bicara dengan baik. Suami istri. Ngerti sekarang ya hal ini? Nah, suami marah. Jadi selama ini kamu mikir aku selingkuh. Nah, biasanya laki-laki sebaik apapun dituduh seperti itu, biasanya ya sudah. Karena kamu tuduh aku begitu, aku buat sekalian sudah. Belum lahir anak pertama, sudah kacau rumah tangga. Maka itu anak-anak muda, jangan ada seks sebelum menikah. Sekarang lihat kejadian 1:28. Ya. Ini hukum yang luar biasa. Mulai hari ini biarlah semua kita tahu bahwa pemberkatan pernikahan itu bukan buatan gereja, tapi ini aturan surga. Katakan amin. Bagaimana bunyinya? Tuhan ya memberkati mereka. Jangan panggil Allah, dia bukan Tuhan kita. Tuhan, lalu Tuhan bagaimana? Tuhan memberkati. Lalu firman Tuhan kepada mereka apa firman-Nya? Nah, lihat ini. Tidak boleh seks sebelum diberkati. Lihat urutannya. Betul? Diberkati dulu, baru ada seks. Anak-anak muda, jaga diri kalian. Ngeri, betul-betul setan kurang ajar dengan free sex. Sangat menakutkan.
Dosa yang satu ini luar biasa, sudah masuk ke dalam gereja, sangat mengerikan. Maka itu hati-hati supaya ini enggak merusak. Jaga diri anak-anak muda ya, tetap kudus sampai hari pernikahan. Maka itu lihat, semua agama di dunia, ya semua agama di dunia itu pasti punya ritual perkawinan, betul tidak? Enggak ada agama enggak punya ritual perkawinan. Tetapi hanya perkawinan Kristen yang ada 3 kata penting, dan itu harus diucapkan. Peneguhan 1, pemberkatan, nikah kudus. Tidak ada agama apapun memakai 3 kata ini, apalagi kata yang ketiga, kudus. Nggak ada. Semua agama ya nikah-nikah. Mengapa hanya Kristen ada kata nikah kudus? Gara-gara ayat ini. Kalau engkau sudah melakukan seks sebelum menikah, maka pernikahan itu nggak bisa disebut pernikahan kudus. Itu pernikahan cacat. Karena melanggar hukum ini. Diberkati dulu baru ada seks. Jadi tolong sampaikan kepada Pak Paulus Lumanggaol bahwa ini mutlak. Katakan amin, orang tua dan anak-anak muda. Diberkati dulu. Berbahagialah kalau engkau menikah dengan cara seperti itu. Surga akan turun di pernikahan dan keluarga kita. Itu anugerah yang luar biasa. Saya lanjutkan 1 Korintus 13 ayat 7. Nah ini dia. Setelah kasih itu menutupi segala sesuatu. Kalimat kedua, kasih itu bagaimana? Baca, kasih itu bagaimana? Percaya segala sesuatu. Nah ini jangan diterjemahkan, oh boleh percaya itu, percaya ini. Bukan, ini bicara suami istri. Banyak orang Kristen bingung dengan ayat ini. Berarti boleh percaya Buddha dong, boleh percaya itu. Bukan percaya itu. Ini hubungan kasih itu, hubungan suami istri. Jadi suami istri harus saling percaya pasangannya dalam segala sesuatu. Nggak boleh ada curiga. Di antara tiang-tiang dalam rumah tangga, kan semua rumah harus ada tiang bukan? Maka satu-satunya tiang yang paling penting dalam rumah tangga kita adalah tiang kepercayaan. Saling percaya, nggak ada curiga sama sekali. Maka itu soal keuangan pun tidak boleh kita curigai pasangan kita. Untuk apa saja, maka itu ketelanjangan tadi penting. Suami istri nggak boleh berkata, aduh jangan-jangan. Kenapa ya dia akhir-akhir ini sering ke rumah orang tuanya ya? Pulang ke rumah orang tuanya. Kenapa ya? Jangan-jangan. Tolong suami istri pakai ayat ini. Percaya segala sesuatu. Sebelum lihat bukti benar, jangan ada curiga. Kalau sampai merasa sesuatu, lebih baik jujur terbuka. Tanya pasangan saudara. Yang ketiga. Nah ini dia. Bukan menuntut. Tapi apa? Yang ketiga. Mengharapkan segala sesuatu. Jujur, siapa yang suka dituntut terus hidupnya? Jawab. Ada nggak yang suka dituntut? Nggak suka. Nah begitu pula suami istri. Jangan saling menuntut, tapi harapkan pasangan kita berubah. Katakan amin. Bukan menuntut, tapi mengharapkan perubahan dalam diri pasangan kita. Ya tapi kamu sudah 26 tahun menikah dia nggak berubah, terus harus diharapkan. Kok nggak ada yang amin? Karena tidak ada perceraian. Saya satu-satunya pendeta di Indonesia, saya percaya itu, yang tiap kali memberkati pernikahan, pengantin laki, saya harus suruh ucapkan salah satu ucapan janji nikahnya. Kalau aku selingkuh, aku mati. Saya ingin para pendeta juga begitu, Pak. Boleh pernikahan, suruh pengantin lagi janji, kalau aku selingkuh aku mati. Karena banyak suami kurang ajar. Harus berani ngomong. Kalau sampai pengantin lagi nggak berani ngomong begitu, wah ketahuan, berarti mau selingkuh kamu nanti. Ya betul nggak? Untuk apa kamu takut? Kalau dia nggak berani ucapan itu, pernikahan saya batalkan. Nggak usah nikah, pikir dulu baik-baik.